Hai, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara konfigurasi JIPON OLT V1600GS dari Visual. Sebelum kita mulai ke konfigurasinya, pertama kita persiapkan dulu beberapa peralatan yang dibutuhkan. Dan untuk peralatan ini, kita menggunakan router board untuk uplink ke OLT-nya. Lalu kemudian kita menggunakan OLT. OLT-nya ini kita menggunakan JIPON OLT V1600GS dari Visual. Lalu kemudian kita menggunakan laptop atau PC ini untuk konfigurasi router boardnya atau OLT-nya. Lalu kemudian kita menggunakan Xpon ONT atau bisa juga menggunakan JIPON ONT, dan kemudian menggunakan kabel dan patch core. Setelah kita persiapkan peralatannya, kemudian kita ke topologinya. Dan untuk topologinya, dari sini ada internet masuk ke router board. Dan untuk router boardnya ini saya menggunakan RB760IGS. Lalu kemudian dari router board kita menggunakan kabel LAN masuk ke OLT-nya, ke OLT V1600GS dari Visual. Lalu kemudian dari port PON-nya kita menggunakan patch core menuju ke passive splitter. Kenapa menggunakan passive splitter? Karena transmit dari OLT-nya ini masih sangat besar. Kemudian dari passive splitter ini, redaman yang besar itu akan diredam, sehingga nanti di ONT-nya mendapatkan redaman yang sesuai SOP-nya. Untuk redaman yang sesuai SOP itu dari -13 sampai -24. Oke, lanjut. Setelah dari passive splitter, kita ke ONT-nya menggunakan kabel dropcore. Untuk konfigurasi kali ini, saya menggunakan perangkat VT-IFP75 dari Voltec. Untuk informasi dan pemesanan, silakan cek di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, kita ke konfigurasinya. Oke, untuk konfigurasinya, langkah pertama kita buka browsernya dan ketikkan IP default dari JIPON OLT-nya, yaitu 192.168.8.200, dan kemudian akan muncul login page-nya. Kita masukkan user dan passwordnya, dan untuk user passwordnya sudah tertera di OLT-nya. Untuk user passwordnya kita masukkan, lalu klik login, dan ini halaman awalnya. Lalu kita masuk ke OLT configuration, kita masukkan VLAN jika mau menggunakan VLAN. Dan di konfigurasi ini saya menggunakan VLAN. Untuk VLAN-nya saya kasih 100, lalu kita kasih nama, lalu klik add, dan VLAN akan tercantum di sini. Dan kemudian untuk VLAN-nya kita tag di bagian VLAN port-nya. Kita tag VLAN yang barusan kita buat, VLAN 100, kita tag bagian uplink-nya, lalu kemudian kita submit. Maka setelah kita submit akan muncul di bagian tag port. Selanjutnya kita ke bagian profile configuration. Di bagian profile configuration kita pilih line profile untuk menambahkan profil yang ada di ONT-nya. Kita klik add profile, untuk namanya opsional terserah. Lalu kita klik add, dan ini sudah muncul. Kemudian di bagian detail and modify kita klik, kita akan menambahkan game port, Ticon, dan servisnya. Lalu, untuk Ticonnya, kita isikan nama. Contohnya, Ticon 1, kita klik add. Untuk DPA profilnya, bebas, kita bisa pilih default atau kita buat sendiri. Kalau di sini saya pilih default saja. Untuk Ticon ID-nya 1, kita klik add, maka akan muncul di bagian Ticon information. Kemudian kita buat game portnya, dan untuk game portnya ini untuk game port ID-nya 1 juga. Untuk Ticonnya ikut yang tadi, Ticon 1. Lalu kemudian untuk game port name-nya kita bisa tulis opsional juga game port 1, lalu klik add, akan muncul di bagian game port info. Lalu kemudian untuk di bagian service kita tambahkan juga. Untuk service name-nya opsional, terserah mau dikasih nama apa. Lalu kemudian untuk game port-nya game port 1 yang tadi kita buat. Kemudian untuk VLAN mode-nya
kita pilih tag karena kita tadi menggunakan VLAN. Untuk VLAN listnya, kita isi VLAN yang tadi kita buat, lalu klik add. Maka akan muncul di bagian sini, VLAN service. Selanjutnya, setelah kita buat Ticon gameport dan service-nya, jangan lupa kita klik save untuk menyimpan semua konfigurasinya. Lalu kemudian kita ke bagian ONU configuration. Nah, di bagian ONU configuration ini kita akan config ONU-nya yang tersambung di OLT. Langkah pertama, kita klik auto learn, enablekan auto learn ini agar ONU-nya bisa otomatis membaca konfigurasi yang tadi kita buat. Untuk konfigurasi yang tadi kita buat, kita enablekan dulu, lalu default VLAN-nya kita sesuaikan yang tadi, VLAN 100, dan untuk line profile-nya kita pilih line profile yang tadi kita buat juga. Kemudian kita klik apply. Oke. Lalu kita ke ONU outlist. Lalu kita delete ONU-nya agar terrefresh. Kita delete, ditunggu beberapa detik untuk ONU-nya membaca lagi. Kita coba refresh. Oke, setelah ONU-nya muncul, kita klik pada bagian konfigurasi. Klik konfigurasi, lalu ONU-nya otomatis membaca Ticon, gameport, dan service yang tadi kita buat. Karena kita menggunakan fitur auto learn dari OLT-nya. Kemudian kita tinggal config WAN service-nya. Nah, di bagian WAN service ini kita isikan konfigurasinya. Untuk konfigurasinya, saya akan menggunakan konfigurasi PPPoE. Untuk konfigurasinya, kita pilih root, modenya, lalu connect mode-nya, kita pilih PPoE. Oke, lalu kemudian masukkan username dan password PPoE yang ada di routernya. Untuk routernya sebelumnya kita setting dulu di bagian secretnya. Kemudian kita masukkan user dan passwordnya. Oke, usernya dan ini passwordnya. Lalu kemudian kita pilih bagian VLAN mode. Ini kita enablekan. Pilih yang bagian tag. Nah, bagian tag kita tag VLAN-nya. Masukkan VLAN yang tadi. Lalu kemudian kita binding LAN dan SSID yang kita butuhkan atau kita inginkan. Kemudian kita klik submit. Setelah klik submit, konfigurasi yang tadi kita buat akan muncul di bagian sini. Akan muncul lengkap seperti ini. Lalu kita klik submit lagi. Kemudian ada keterangan commit success, please wait and refresh. Maka kita tinggal klik OK dan refresh konfigurasinya tadi. Kita coba refresh. Nah, setelah konfigurasinya berhasil, di bagian sini ada tulisan connected. Dan ini menandakan konfigurasinya sudah berhasil. Oke, setelah ONT terkoneksi ke internet, lalu kita setting Wi-Fi-nya. Bagian sini, untuk Wi-Fi-nya kita buat default saja. Untuk namanya saya kasih nama Visual Dual Band. Dan untuk network authentication-nya kita bikin open. Kemudian klik submit. Kita coba cek. Nah, untuk Wi-Fi-nya sudah terkoneksi, tandanya connected. Oke, setelah ONT sudah terkoneksi ke internet, sekarang kita coba tes koneksinya. Kita menggunakan speed test. Nah, ini sudah terkoneksi dengan baik. Oke, itu tadi tutorial singkat cara konfigurasi GPON OLT V1600GS dari Visual. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak admin dan kunjungi website kami di www.vol.tech
Dan jika video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komen dan share video ini. Sekian dari saya, sampai jumpa.